Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatot Bayu Saputra, NIM 454, sebagai moderator, dan juga Pandu Arya Winanda, NIM 466, sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang non-diskriminasi yang beranggotakan 1. Gilman Nafis, NIM 432, yang kedua ada Alvin Gilang Ardia Putra, NIM 434. Yang ketiga ada Haddad Al-Farizi, NIM 437. Dan yang keempat ada Khairuddin, NIM 112. Yang pertama kepada Saudara Gilman Nafis, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu main hakim sendiri. Jadi main hakim sendiri itu merupakan menghakimi atau mengadili orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada. Yang biasanya ini dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya. Lanjut, jadi lalu dasar-dasar hukum apa aja yang ada di Indonesia yang mengatur tentang main hakim sendiri. Jadi di Indonesia main hakim sendiri itu dapat dikenakan pasal 351 KUHP yang mengenai penganiayaan, terus juga ada juga 170 KUHP jika ini dilakukan di muka umum dan dilakukan bersama-sama terhadap orang atau barang yang mengenai perusakan, atau dapat dikenakan 406 KUHP yang mengenai perusakan atau penghancuran barang orang lain. Berikutnya, mohon maaf moderator. Terima kasih. Oke, Jadi pandangan hukum dan HAM sendiri tentang main hakim sendiri itu seperti apa? Jadi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 4 dan 33 ayat 1 yang pada intinya itu adalah setiap orang atau manusia yang hidup itu berhak untuk tidak disiksa atau disakiti. Yang artinya dalam menghakimi orang kita harus mengikuti prosedur yang ada tanpa melukai baik secara fisik ataupun harkat martabatnya. Yang dimana mungkin kita dengan main hakim sendiri kita belum tentu tahu apakah orang ini benar bersalah atau tidak. Jadi mungkin seperti itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Gilman Nafis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alvin Gilang. Untuk Alvin Gilang, dipersilahkan kepada waktunya. Kasus main hakim sendiri terkait penodaan agama. Kasus penodaan agama yang awal mula kejadian itu adalah Senin 29 Juli 2016 ketika Meliana disangka melakukan protes pada nazir masjid Kasidik tentang suara azan yang terlalu keras. Oleh Kasidik disampaikan ke warga setelah salat. Mereka pun mendatangi Meliana dan terjadi tengkar mulut. Ternyata meskipun sudah meminta maaf, masalahnya tidak berhenti di sana karena cerita dari mulut ke mulut sudah terlanjur menyebar dan menimbulkan kemarahan warga. Akhirnya terjadi tindakan anarkis. Sedikitnya 3 vihara, 8 kelenteng, 2 yayasan Tionghoa, 1 tempat pengobatan dan rumah Meliana pun dirusak oleh beberapa warga dengan cara main hakim sendiri. Next. Abdul Rizal alias Aseng, 26 tahun. Restu alias Panjang, 23 tahun. M. Hidayat Lubis alias Dayat, 19 tahun. Muhammad Ilham alias Ilham,
21 tahun. Heri Kuswari 28 tahun. Zainul Fahri alias Zainul 18 tahun. M. Asmadi Suri alias Madi 23 tahun. Zakaria Siregar alias Bangzak 21 tahun. Jaksa menuntut 8 orang tersebut dengan pasal yang berbeda-beda. Dari Kuswari didakwa dengan pasal pencurian. Zakaria Siregar alias Bangzak didakwa telah menjadi provokator, sementara sisanya didakwa oleh pasal perusakan. Meski begitu, hukum yang tertuntut oleh JPU termasuk ringan, hanya 5 bulan penjara. Itulah contoh-contoh main hakim sendiri. Next. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haddad Al-Falizi. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderatorku. Berikutnya faktor-faktor terjadinya main hakim sendiri. Yang pertama, akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan. Sebagai akibat tanggapan, reaksi, dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar, kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi. Yang ketiga, dinamika sosial yang melatar belakangi tindakan-tindakan, yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan. Yang keempat, reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat, dan luasnya reaksi sosial. Yang kelima, akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa politis yang terlihat pada struktur ekonomi dan politik. Oke, terima kasih Saudara Haddad. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Khairuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya faktor-faktor terjadinya main hakim sendiri. 1. Pemahaman dan kesadaran yang kurang tentang membedakan benar dan salah. Masyarakat dalam membela agama terkadang sering berlebihan. Mereka membenarkan tindakan mereka atas nama agama. 2. Tidak percayanya masyarakat terhadap penegak hukum. Faktor ini yang paling sering menjadi penyebab main hakim sendiri karena masyarakat tidak percaya dan beranggapan main hakim sendiri adalah hal yang paling efektif. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis yang memicu adanya aksi anarkis yang timbul karena para pihak sudah termakan emosi dan sudah tidak bisa berpikir secara rasional. Keempat, faktor ikut-ikutan. Sebenarnya masyarakat tahu akan tindakan main hakim sendiri adalah hal yang salah, namun karena melihat banyak melanggar, maka beberapa orang yang tidak tahu masalahnya pun ikut-ikutan untuk melakukan main hakim sendiri. Mohon maaf moderator, device saya habis baterai, jadi saya bergabung dengan satu device dengan Khairuddin. Baik, tidak jadi suatu permasalahan. Untuk selanjutnya dipersilahkan waktu dan tempat. Penegakan hukum yang tegas. Sistem peradilan harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Tindakan main hakim sendiri
harus ditindak dengan tegas dan pelaku harus diadili sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ini akan mengirimkan sinyal bahwa tindakan main hakim sendiri tidak akan ditoleransi. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penting untuk melakukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban hukum dan menghormati hak asasi manusia. Ini bisa dilakukan melalui kampanye sosial, pendidikan formal maupun informal, dan promosi dialog antar agama dan antar budaya. Semakin masyarakat memahami nilai keadilan dan kerukunan, semakin kecil kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. Sudah moderator, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Haddad Al-Faridi. Untuk selanjutnya dari kelompok 6, apakah ada yang ingin menerangkan atau melanjutkan tentang materi yang dipaparkan tersebut? Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Permisi Mas, saya mau tanya Mas, apa diperbolehkan? Oke, dipersilahkan untuk Saudara Viko Wahyu Rifan untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi seperti ini Mas, bagaimana cara menanggulangi agar tidak terjadi kekerasan yang berlandaskan kejahatan, oleh karena itu mereka main hakim sendiri. Bagaimana agar tidak terjadi main hakim sendiri seperti itu di masyarakat, Mas? Itu saja mungkin Mas Moderator bisa dijawab sama kelompok yang bersangkutan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Saudara Viko. Untuk kelompok 6, pertanyaan bisa ditampung atau mau dijawab langsung? Lebih baik ditampung dulu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Saudara Viko, sementara pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Kepada audien yang lain, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi? Jawaban untuk pertanyaan dari Mas Viko Wahyu Rifanto Ibi, yaitu kita harus mengontrol emosi masyarakat dan menyerahkan faktor yang membuat masyarakat untuk memicu main hakim sendiri itu diserahkan semua ke pihak yang berwenang, contohnya kepolisian atau RT RW setempat. Nah, seperti itu kira-kira. Apakah sudah jelas, Mas Saudara Viko Wahyu Rifanto Ibi? Baik, Mas Khairudin, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Viko dan juga Saudara dari kelompok 6. Mungkin dari audiens yang lain ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Mas, saya mau tanya. Kenalkan, nama saya Mila Mandasari, NIM 448. Saya mau tanya, apakah boleh main hakim sendiri dalam Islam? Baik, sementara untuk pertanyaan dari Saudara Mila ditampung terlebih dahulu untuk kelompok 6. Nanti jika dari kelompok 6 ingin langsung menjawab, dipersilahkan juga. Terima kasih. Bagaimana kelompok 6? Apa ingin menampung terlebih dahulu atau langsung menjawabnya? Pertanyaannya akan saya jawab lagi. Jadi dalam Islam itu diutamakan untuk meminta tabayun atau meminta keterangan terlebih dahulu. Dan serta berbagai dalil Al-Quran menjelaskan
bagaimana tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sangat keji dan dilarang oleh norma agama. Perbuatan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun jika dianalisis perbuatan ini tidak mencerminkan keadilan dan tidak beradab. Dengan kata lain, perbuatan main hakim sendiri telah melanggar dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Apakah sudah jelas, Mbak Mila? Ya, Mas, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mila dan juga Saudara Khairuddin. Apakah audiens yang lain ingin mengajukan pertanyaan lagi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Bila ada kekurangan kata atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.